beserta jajarannya. Yang kami hormati Kepala Imigrasi kelas yang sangat kami banggakan, Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal, Ditjen, Imigrasi Sulawesi Tenggara, Sultra, resmi menyepakati pencanangan pembangunan zona integritas, ZI, di wilayah Sultra. Penandatanganan ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, WBK, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, WBBM, di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Selasa, tanggal 10 Februari tahun 2026. Pencanangan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah, Ganda Samosir, dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra, Mas Tri Susilo. Turut hadir para Kepala Kantor Imigrasi, Kanim, dari Kendari, Bau-Bau, dan Wakatobi, serta jajaran pejabat struktural lainnya. Kakanwil Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menyampaikan pencanangan ini merupakan langkah nyata untuk mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pencanangan hari ini adalah komitmen awal yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Fokus kita adalah memberikan pelayanan terbaik melalui predikat WBK dan WBBM, ujarnya saat diwawancarai. Ganda Samosir menjelaskan saat ini predikat WBK telah berhasil diraih oleh 3 unit pelaksana teknis, UPT, imigrasi di Sultra, yakni Kantor Imigrasi, Kanim, Kendari, Bau-Bau, dan Wakatobi. 3 wilayah tersebut sudah meraih predikat WBK. Saat ini, Kanim Kendari, Bau-Bau, dan Wakatobi sedang berjuang meningkatkan status menuju WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani, tambahnya. Mengenai target tersebut, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan meski menyadari banyak persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Kantor wilayah terus melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kinerja seluruh UPT. Kami memastikan agar pelaksanaan tugas di lapangan tetap berjalan sesuai SOP yang telah ditentukan, tegas Ganda. Ia juga menginstruksikan kepada para kepala kantor imigrasi untuk merespons cepat setiap keluhan masyarakat. Sekecil apapun komplain harus segera diatasi. Selain itu, pemenuhan data dukung secara administratif juga harus terus diperbaiki, tambahnya. Berdasarkan pantauan di lokasi, sebelum pencanangan zona integritas dimulai, acara diawali dengan pengambilan sumpah dan pelantikan pegawai negeri sipil, PNS, di lingkungan Kanwil Imigrasi Sultra. Para pegawai tersebut resmi dilantik setelah melewati masa bakti sebagai CPNS selama 1 tahun. Mereka nantinya akan ditempatkan di Kanim Bau-Bau, serta beberapa di antaranya diperbantukan melalui skema bawah kendali operasi, BKO, di Jakarta dan Bali. Tercatat sebanyak 7 orang dilantik secara keseluruhan. 4 orang hadir langsung mengenakan jas rapi di hadapan Kakanwil. Sementara 3 orang lainnya mengikuti prosesi pelantikan secara daring. Pesan saya, tunjukkan dedikasi kalian. Bekerjalah dengan lebih baik, jaga disiplin, integritas, serta loyalitas kepada pimpinan dan institusi, ucap Ganda Samosir. Untuk pencanangan pada hari ini, tujuannya apa sih sebenarnya yang ingin digaungkan? Oke, baik. Pencanangan hari ini yang dilakukan ini, yang pertama sebenarnya tujuannya bagaimana kami melakukan pendekatan pelayanan publik kami kepada masyarakat. Kami harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yaitu ada namanya WBK dan WBBM. WBK itu saat ini sudah didapat oleh 3 UPT kami, Kantor Imigrasi Kendari, Bau-Bau, dan Wakatobi sudah mendapatkan predikat WBK. Tahun ini Pak Kakanim Kendari sama dengan Kanim Bau-Bau lagi berjuang menuju WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Adakah target sendiri Pak untuk mencapai itu ke depannya? Targetnya pasti punya target ya. Kita akan berusaha untuk mendapatkan predikat itu dengan cara ya kita harus memenuhi data dukung dan lain sebagainya yang harus kita penuhi. Adakah himbauan Pak untuk kantor wilayah di Sulawesi Tenggara untuk bisa mencapai kemudian yang ingin dicapai ke depannya Pak? Oh ya, pasti.
Kami dari kantor wilayah itu melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan seluruh kinerja UPT kami. Itu yang kami lakukan. Terus-menerus kami lakukan pengawasan, pengendalian kinerja mereka yang mereka lakukan. Jangan sampai lari dari SOP yang sudah ditentukan. Adakah kiat-kiat lain yang kemudian menjadi faktor utama ini yang harus digenjot untuk bisa mencapai wilayah bebas dari korupsi itu sendiri, Pak? Nah, kalau wilayah bebas dari korupsi sudah dapat, ya tinggal yang lebih tinggi lagi, WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya, kiat-kiatnya yang pertama sudah saya sampaikan kepada para kakani, ayo berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedetik apapun komplain itu harus segera diatasi, itu kiat-kiatnya. Kemudian secara administratif ada data dukung yang harus dipenuhi. Kan tadi Pak, yang dilantik itu setelah menjalani masa kerja 1 tahun atau gimana itu Pak? Iya, yang kami lantik itu secara prinsipnya itu setelah 1 tahun setelah mereka menjalani pendidikan latsar namanya ya, baru kami boleh melantik mereka dan mereka berhak mendapatkan surat keputusan untuk 100% pegawai negeri mereka. Dan mereka ditempatkan, ada yang di BKO-kan ya, ada yang di BKO-kan di Kanim Soekarno-Hatta, ya, sama ada di Bali 1 orang. Ya, itu pegawai-pegawai kami ya, dari bawah-bawah. Total berapa orang Pak 7, yang dilantik ada 7 orang. pada hari ini? 7 yang dilantik. Dan itu tersebar di wilayah Iya, Indonesia? enggak, itu hanya di bawah-bawah, cuman 3 orang lagi di BKO-kan. Yang 2 di Soekarno-Hatta, yang 1 di Bali. Itu di BKO, ditarik sama pusat untuk ditempatkan mendukung pegawai yang di pemeriksa keimigrasian yang di Bandara Soekarno-Hatta. Pesan mungkin Pak untuk yang baru saja dilantik? Pesannya untuk mereka, ayo tunjukkan dedikasimu. Kamu harus berkinerja yang lebih baik. Dan jangan lupa, disiplin dan berintegritas, loyalitas buat pimpinan. Itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.